ketika kakak sudah mengambil jurusan pendidikan teknik informatika, yang awalnya alasannya oh sosmed gitu kan. Nah, Iya. berarti ada banyak ekspektasi di luar ekspektasi kakak ketika sudah berada di jurusan ini. Oh, ternyata kayak gini ya jurusannya. Nah, apa saja kak resiko-resiko yang sebelumnya belum terfikirkan ternyata kok resikonya lebih besar atau justru gampang gitu. Kalau sebenarnya kan saya dulu konsentrasinya di fisika waktu SMA. Oh Fisika itu iya. kan maksudnya nggak ada di SMA itu yang kayak di SMK misalkan TKJ kayak gitu. Jadi bener-bener belajar itu dari awal banget. Dari awal kayak misalkan belajar ada itu sistem pendukung keputusan itu yang menggunakan Excel tapi rumus-rumusnya itu panjang banget. Terus belajar coding kayak PHP, CSS kayak gitu belajar dari awal juga bikin web. Kalau sekarang konsentrasinya di web sama di multimedia yang semester 5 dari semester 6 kemarin sampai sekarang konsentrasinya di situ dan jadi sampai kayak kan ada teman-teman dan saya anggap itu teman-teman yang dari SMK malah lebih unggul daripada kami yang dari SMA dan kita sering belajar bareng sih kak. Kami angkatan 2017 yang informatika itu sering belajar bareng misalkan konsennya di apa kalau ngerjain tugas itu suka bareng misalkan pulang kan kadang ada yang pulang siang itu kita bisa sampai sore nongkrong di kantin atau nongkrong di ada taman yang UNY itu kan banyak taman di situ Iya. nah itu sering jadi kalau mungkin kalau misalkan teman-temanku pada sombong misalkan nggak pada ngajarin mungkin aku juga nggak bakal bisa buat apa di informatika juga mungkin nggak bakal betah kan dari 45 orang itu kalau nggak salah sekarang sisa 37 pas angkatan saya karena emang pada keluar jadi kalau misalnya kita kuliah pun nggak menemukan teman yang frekuensi nih sama kita ya udah mungkin kita nggak bakal kuat juga nggak buat apalagi untuk jurusan atau lingkungan yang sebelumnya nggak pernah saya jelajahi. Nah ini di informatika ini. Oh, jadi memang di jurusan pendidikan teknik informatika itu bahkan sampai ada 8 yang tidak bertahan gitu ya, Kak? Iya, sekitar itu. Nah, apa saja yang dipelajari di pendidikan teknik informatika? Maksudnya sampai ada yang keluar 8 ini kan berarti bukan hal yang mudah bertahan di jurusan ini. Apakah pelajaran mata kuliahnya cukup banyak atau bagaimana, Kak? Kalau menurut saya sih sama aja sih Kak. Misalkan saya saat ini nih misalkan, terus saya ngambil sastra Perancis misalkan, atau saya ngambil kimia atau ngambil hukum. Saya nggak pernah di itu ya pasti akan kayak menata dari bawah banget kan. Tapi itu dikembalikan misalkan ada kemarin itu yang beberapa permasalahan ekonomi itu juga masuk juga ada beberapa juga yang kayak udah nggak kuat di informatika secara pribadinya ya bukan secara apa pelajaran yang kita ambil tapi ngambil jurusan lain dia betah nah mungkin tergantung apa sih kayak passion atau tergantung suasana atau kondisi dirinya dia buat nerima dia merasa salah jurusan nggak sih kalau udah termindset salah jurusan mungkin bakal mental juga sebenarnya kepribadian masing-masing sih kak. Nah, ini Kak, saya dari awal karena saya bukan teknik, maksudnya pendidikan Oke. sejarah, jadi kayak mikir gini, kok ini pendidikan terus masih ada teknik. Jadi yang dipelajari itu apa saja gitu loh Kak. Jadi penasaran gitu. Jadi sama kayak Kak Ama. Kenapa aku ngambilnya UNY? Karena waktu itu suka banget sama nonton apa ya waktu itu pokoknya tentang UNY sama Jogja. Jadi kayak pengen terini Jogja dan kenapa ngambil UNY? Karena waktu itu saya kira ST. Lulusannya ternyata kan SPD. Dan itu baru tahu setelah saya keterima SNMPTN. Baru tahu itu. Oh, Iya, jadi apa namanya pendidik sama kayak yang lain sih bahkan kalau UN-nya menurut saya setelah saya ini ya cerita sama kampus-kampus lain itu lebih kompleks. Jadi tekniknya itu ada kunjungan industri. Itu di semester berapa? Semester 3 kalau nggak salah. Terus ada praktek industri, ada KKN, ada PPL juga. Kalau PPL kan kependidikan, KAMA kan, iya. KAMA enggak ya? Kan dulu UIN. Kalau yang S1 kan yang WNY, yang pendidikan pasti PPL semua. Tapi yang anak teknik ini empat-empatnya kunjungan industri ada praktik industrinya juga atau magang di apa perusahaan ataupun instansi tapi yang harus IT terus KKN juga harus terkait teknologi juga
Terus yang terakhir PPL di SMK yang IT juga. Jadi kayak yang iya kita emang pendidikan tapi keteknikannya itu didapat selain dari mata kuliah juga kita praktek langsung. Praktek langsung bener-bener di perusahaan itu pakainya jam minimal 200 sekian jam itu kalau diglobalin sekitar 1 bulan sampai 40 hari. Oh, jadi Gitu. kalau mahasiswa teknik belajarnya teknik saja, sedangkan yang pendidikan teknik justru dua-duanya gitu berarti ya, Kak Husni? Bisa seperti itu sih karena kalau jurusan teknik yang di kampus lain itu kan nggak ada PPL, tapi kalau UNY udah terjun ke dunia industri yang magangnya itu terus juga magang di kependidikannya. Jadi lebih ke apa ya? Harus kalau dari saya pribadi ya tanpa mengesampingkan yang lain itu kayak yang kita nih mahasiswa separuh harus teknik, separuh juga harus menguasai yang kependidikan gitu. Jadi harus balance.